Jadi pas saya pulang saya lagi cari-cari barang, udah hilang semua. Ada yang masuk ke apartemen. Oke, apa aja? Cincin kawin juga? Cincin, jam, dan lain-lain sebagainya berharga. Pagi-pagi ambiar, nonton ambiar. Nonton ambiar, pagi-pagi ambiar, nonton ambiar. Geger! Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, shalom buat Selamat hari sobat Senin. ambiar di seluruh Indonesia. Gimana akhir pekannya, semoga menyenangkan walaupun sebenarnya ini hari kejepit loh, ya kan? Ya karena besok libur Besok ya. libur juga, Maulid Nabi Muhammad SAW. Tapi buat yang beraktivitas hari ini semoga diberikan semangat, lancar-lancar semuanya. Termasuk yang memang kejepit lagi mengambil libur di rumah bersama keluarga, selamat berkumpul bersama keluarga yang lagi liburan juga ya. Ada yang keliling Indonesia, Ada yang liburan keluar keliling- kota. Ada yang keliling dunia. Keliling dunia. Ngomongin soal keliling dunia. Karen, kamu tuh waktu di Amerika berapa tahun sih waktu itu? 7. 7 tahun. tahun. Terus alasan kamu kembali ke Indonesia itu apa? Alasannya waktu itu papa. Oh, karena papa yang minta atau kamu penuh kesadaran untuk aku pulang deh? Aku yang sadar. Aku yang sadar pulang. Tapi kita nggak pernah tahu rencana Tuhan. Karena Bener sih. setelah aku ada di Indonesia, akhirnya aku bisa menemani papa ketika sakit sampai beliau tidak ada. Nah, itu 7 tahun di Amerika kamu jadi apa aja? Banyak. Selain jadi beban keluarga ya? Jadi pelayan gue. Jadi pelayan berapa tahun? Jadi pelayan hampir 3 tahun. Lu pernah jadi pelayan? Iyalah. Iya, hebat Waiter banget. lah. Kerjanya ngapain aja? Ya serving people lah. Nyuci piring juga? Nyuci piring 4 semuanya. tahunnya kerja apa? Ono ini itu. 4 tahunnya kerja apa? Apa 4 tahunnya udah kerja di butik kan sambil sekolah. Itu kan perjuangannya tuh dari bawah, ya Iya kan? betul. Dari bawah. Dari bawah. Nggak ada langsung dari atas terus ke Betul. bawah. nggak langsung. Seperti bintang tamu kita yang satu ini prosesnya dari bawah nggak langsung tiba-tiba ujuk-ujuk. Ini favorit. Dia di aku Amerika banget juga. 20 tahun. loh. Di era 90-an. Era 90-an tuh film-filmnya. Keren-keren. Ya. Hot-hot. 20 tahun di Amerika dan akhirnya sekarang memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan kabarnya akan mulai menata kembali karirnya di dunia hiburan. The one and only Sarah Azhari. Sebentar, terakhir tuh kalau dibandingkan dengan terakhir datang sini beberapa bulan yang lalu, sekarang tuh terlihat lebih singset kayaknya Kurus ya. banget. Kurus banget. Iya, iya. Cuma 6 kilo aja kok. 6 kilo. 6 kilo nggak cuma. 6 kilo tuh banyak. Iya, Banyak sekali untuk beberapa bulan. Ngapain? Nge-gym atau diet? Hampir setiap hari. Oh, Sama diet. Sama diet ya. Tapi kan pulang ke Indonesia makanannya bukannya lebih enak-enak Udah untuk naik kayaknya nih 2 segala macam 2 kilo ya. Nah, ini Makan. kok ini jauh ya dari yang kemarin jauh banget. Jauh sekali Jadi ya. Lebih segar dan lebih cantik kak. Semoga semakin sehat juga. Kamu juga. So, Sarah Azhari kami ucapkan terima kasih. Kita dengar kabar akhirnya for good. Ini keputusan yang diambil untuk kembali ke Indonesia ya. Kita akan lihat dulu seperti apa keputusan dari seorang Sarah Azhari ini. Ini dia. Silakan kak. Home, selamat datang kembali di Indonesia. Jadi kalau keputusan yang sekarang benar-benar for good gitu, ini keputusan yang oke, aku akan kembali ke Indonesia untuk selamanya. Insya Allah. For good. Iya, insya Allah. Oh wow. Wow, oke. Apa yang membuat keputusan itu terjadi? Jadi gini, anakku kan di sana juga, kita kan bukan orang Amerika kan. Kita Iya, pakai visa, saya pakai working permit, anak saya visa sekolah, terus visa, sekarang dia lagi OPT kerja. Jadi kemungkinan akan balik ke sini gitu. Jadi kita mau preparation untuk kita balik lagi ke Indonesia gitu. Oke, ini kan masih persiapan gitu ya. Udah ada targetnya nggak? Kira-kira bulan kapan atau tahun depan gitu misalnya untuk benar-benar for good sekeluarga. Atau mungkin Albani masih di sana untuk kerjanya? Desember mungkin insya Allah. Desember. Oh sebentar wow, lagi. Desember. Oke, barang-barang berarti semua bakal diangkat. Udah dikirim. Barang-barang udah sudah dikirim. dikirim. Udah Oke. nyicil lah ya kak ya, Iya. dikit-dikit ya. Oke, kalau warga negara Indonesia, mereka memutuskan untuk pindah sementara ke luar negeri, mungkin barang yang dibawa tuh kayak semacam baju, dokumen segala macam. Ya. Tapi ketika mereka sudah tinggal lama di luar negeri, kayak Sarah Azhari 20 tahun akhirnya pulang lagi ke Indonesia, barang-barang yang dibawa apa aja?
Kebanyakan baju-baju sih, baju-baju aja, sepatu, baju, tas gitu. Sama. Tapi kalau Furniture udah itu enggak. jual lagi lah ya. Enggak. Saya sumbangin aja. Terus sumbangin aja. Sumbangin aja. Oke. Iya. Ketika kemarin 20 tahun di Amerika, 20, 16. oh 16 sorry ya, 16 tahun ya. Oke, 16 tahun. Ketika 16 tahun tinggal di Amerika, rumah yang di Indonesia masih ada? Masih. Siapa yang nempatin saat itu? Selama 16 tahun itu Kosong rumahnya. Heh? Kosong. Kadang kosong, kadang ada adik saya yang cowok. Oh. Oh, oke. tapi kondisinya masih bagus atau enggak? Nggak perlu renovasi. Oke, terus akhirnya mau tidak mau harus direnovasi dong? Direnovasi. Sudah atau masih berjalan? Lagi mau preparasi. Persiapan menuju ke sana. Berapa persen kira-kira renovasi rumahnya? Harus banyak ya. Harus banyak ya? Ya 50%. Iya udah lama. Wow. Oke, 50%. Belum bocornya, Ya belum itu dia. apanya. Di sini kan tropical ya, jadi genteng apa segala macam. Udah gitu rumah yang udah cukup lama. Iya, rumah tua. Terjun langsung untuk ikut renovasi segala macam atau Harus akhirnya diliatin. harus Karena diliatin? sekarang susah sekali cari Tukang jujur ya kak. Sih, Harus saya harus ngemandorin. harus cari pelan-pelan. Iya Gitu. betul. Oke. Kan ada juga yang nggak ngerti karena kan itu udah tua rumahnya kan. Saya tetap mau jaga rumah itu bentuknya seperti itu tapi direnovasi. Tapi rapi Iya, gitu ya. betul. Agak susah. Sekarang ini berarti tinggal di rumah itu juga? Enggak. Untuk sementara ini enggak. Untuk Gimana kak di sementara. apartemen kali ya? Di apartemen dulu. Oke, baik. Kita mau kasih lihat juga sebuah artikel tentang Sarah Azhari. Barangkali ini juga salah satu alasan kenapa for good atau keputusan yang akhirnya mudah-mudahan permanen untuk kembali ke Indonesia karena banyak yang kangen. Salah satunya barangkali ini. Pulang ke Indonesia, Sarah Azhari siap terima tawaran pekerjaan. Iya dong. Udah banyak pekerjaan yang masuk nggak kak? Tawaran. Film-film, sinetron mungkin. Itu tanya sama manajer saya. Iya. Itu kerjanya Manajer saya dia suruh ya. saya pulang terus ke sini dari dulu sebenarnya. Kenapa sih nggak pulang aja? Kenapa sih nggak pulang aja? Pikir ya deh nanti ya kita pikir-pikir. Kalau memang sudah waktunya saya pulang ya saya pulang gitu. Ya, main movie gitu kan dengan Seventy dulu ya kan? Ya, tapi kalau jujur aja ya, saya sih nggak pernah memikirkan untuk saya mau yang fokus lagi di sini enggak gitu. Tapi biar bagaimanapun kita kayak grow up dari entertainment dari kecil. Bayanginnya saya dari umur berapa? 14 tahun Iya, betul. udah di entertainment sampai tahun 2010 terus saya pindah ke Amerika untuk sekolah dan lain-lain. Ya agak kangen lah. Agak kangen juga, tapi bukan berarti saya Prioritas. harus di situ. Ya, bukan priority karena juga banyak teman-teman seleb yang lain. Mereka kangen, tapi nggak yang 100% untuk terjun ke situ. Setiap hari di sana, ngejar target di dunia hiburan segala macam enggak lah ya. Cuman untuk mengobati rasa rindu karena passionnya jiwanya ke sana. Tapi di Amerika 16 tahun kerja apa kalau boleh tahu? Kerja nggak sih? Kayaknya kerja dong. Oke. Kerja karena saya Ngapain? punya working permit. Kalau nggak kerja nggak bisa. Oke, jadi Di ngambil apa? entertainment juga, di entertainment. Karena kan entertainment itu sekarang platformnya udah bukan di film atau TV Iya, gitu, iya, tapi Produce. ya streaming kan banyak juga digital ya. Oke. Ketika sudah punya pengalaman bekerja di dunia hiburan di tanah air, kemudian ke Amerika juga bekerja di industri yang sama, mereka berarti kan tahu karena ada resumenya. Oh ini Sarah Azhari pernah kerja di dunia hiburan di Indonesia. Penyesuaiannya itu seperti apa? Lebih mudah nggak sih pada akhirnya? Atau harus memang benar-benar mulai dari awal tetap? It's really difficult. Oh ya? Ya, Sesulit apa? dari zero. Emang kita siapa gitu? Datang ke negara orang, udah syukur kamu diterima working permitnya. Karena background kamu kan dicek apa segala macam gitu. Kan- Dan saya termasuk alhamdulillah beruntung untuk bisa dapat itu karena tidak semudah yang orang pikir. Ya, jadi saya kasih tahu juga sama orang-orang yang lain, kalau mau saya share kayak gimana, it's really difficult. Oke, boleh share nggak sih? Barangkali mungkin juga ada sobat ambiar yang pengen pindah ke Amerika dan juga mencoba peruntungan di dunia hiburan. Sesulit apa? Karena ada satu temanku ya, ini seorang artis sinetron tanpa aku perlu menyebutkan namanya. Dua orang temanku artis sinetron, dua-duanya memutuskan untuk pindah ke Amerika, ke LA sama. Pada awalnya yang satu berpikiran untuk menjadi seorang entertainer, tapi akhirnya dia sekarang menjadi gardener, menjadi tukang kebun. Tapi tukang kebun in a good way ya, yang menghasilkan. Kemudian yang satu lagi dia kerja di rumah sakit pada akhirnya. Sesulit apa emangnya? Wih, sulit, Sulit banget. apa? Karena pertama kamu harus dapat good agent. Ya, Agent yang pertama. Agentnya harus bagus. Agentnya harus diterima sama
organisasi yang Produksi memang film. ya legit. Tahu Oke. kan legit, semuanya legit. Ya. Legit tuh yang bener-bener ikutin peraturan gitu. Dan di imigrasi dicek juga kamu siapa. Oke. Aha. Ada apa gitu di antara yang oke kamu seorang ini apakah benar kamu begini itu dicek semua backgroundnya. Jadi bukan sesuatu yang mudah untuk mendapatkan working kerja. Beda kalau di Indonesia ada bule datang ke sini Iya. dikit diajakin Udah dikasih cuti. kerjaan, Oh, udah berapa dikasih sinetron, banyaknya udah ya. dikasih program gitu Iya ya. betul. Cukup berbeda ya. Oke, tapi kita kasih lihat juga. Ini ada beberapa komentar dari netizen di luar sana. Enak di Indo semua murah. Di sini dia jadi ratu, di sana bukan siapa-siapa. Oh wah. Pasti kangen tahu gejrot, seblak, cireng dan sebagainya. Berat hidup di luar. Ya berat sekali. Oke, kita bahas dari komentar yang pertama. Di sini jadi ratu, di sana bukan nggak jadi apa-apa atau siapa-siapa lah ya. Kan ya memang harus diakui di sini dikenal banyak orang. Tapi once ketika akhirnya pindah ke sana dan orang kan bakal berpikir, ya gue nggak kenal lu siapa gitu pasti kan. Pasti begitu. Ada semacam dibilang culture shock apa ya? Ada shock momennya nggak? Di sini memang mereka kenal gue sih. Saya tahan banting. Terutama mental ya. Kita harus tahan banting di sana. Karena memang di sana kan dunia entertainmentnya lebih besar. kejam juga. Tapi Kak di situ kan ada perkumpulan untuk masyarakat Indonesia. Kan? Diaspora ya. Iya. Ada. Nah itu biasanya untuk bidang seni bagaimana? Ya, Saya beruntungnya kadang suka dapat undangan dari mereka. Dan Oke. dihargainya dengan ya sebagai artis. Mereka melihatnya masih ya, sebagai artis ya. Indonesia. Oke. Tapi seberapa sering penolakan yang didapat seorang Sarah Azhari di Amerika ketika mencoba peruntungannya di dunia hiburan? Semua dijalani dengan casting ya. Castingnya tuh casting online aja, kadang-kadang online. Nah, kadang diterima, kadang enggak. Gitu. Dan kemarin ini saya dapat penawaran ada reality show, tapi saya tolak karena saya harus pulang ke Indonesia. Oke. Dan ada juga misalkan reality show, kamu punya nggak pasangan? Ya di Kamu Amerika punya tuh ada pasangan nggak reality show gitu? seperti Iya itu. kayak gitu. Ini kita maunya yang kita berpasangan gitu. Atau reality show mengenai masak atau apa gitu. Ada banyak sebenarnya. Cuma waktu itu saya udah memutuskan untuk pindah sementara ke Texas. Jadi saya harus nggak bisa ke sana. Oke, baik. Iya. Ini juga kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar. Kalau tadi adalah pengalaman seorang Sarah Azhari di dunia hiburan di Amerika Serikat, lebih tepatnya di Los Angeles. Tapi ini juga ada satu pengalaman di Los Angeles lainnya. Kita tahu bahwa tingkat kriminalitas di sana cukup tinggi ya. Ini yang pernah dialami. Cerita Sarah Azhari awal pindah ke Los Angeles, kemalingan hingga cincin kawin ikut hilang. Kemalingan. Ini waktu baru pindah. Waktu baru pindah sebenarnya tahun 2011 waktu anak saya datang ke situ. Tempat tinggal yang dibobol. Ya, apartemen. Jadi dia lupa kunci rumah kan. Kalau kunci di sana kan, kalau kamu mau buang sampah kan bisa kamu taruh di Betul. tengah kan. Ya. Karen pernah tinggal Iya, di sana betul, juga, kamu betul. tahu kan. Jadi di tengah sama dia lupa untuk pindahin ke yang locknya. Jadi pas saya pulang saya lagi cari-cari barang, udah hilang semua. Ada yang masuk ke apartemen. Oke, apa aja cincin kawin juga? Cincin, jam, dan lain-lain sebagainya berharga. Oke. Ini juga kalau kita lihat ya, sering muncul di salah satu platform media sosial. Kehidupan di LA, tidak semua bagian LA, tapi banyak juga memang tingkat kriminalitas yang begitu Bang. tinggi. Homeless. Homeless itu apa bahasa Indonesianya? Homeless. Gelandangan. Gelandangan. Begitu banyak sekali homeless. Kalau boleh cerita tuh, kondisi di beberapa daerah yang memang dikenal begitu banyak atau tingkat kriminalitas tinggi itu seperti apa? Oke, sebenarnya tempat yang saya tinggal itu nggak ada homelessnya, memang nggak ada. Areanya enggak ya? Bukan area homeless, tapi kan kita nggak pernah tahu ya yang tinggal di apartemen itu siapa atau orang ngecek kan banyak orang di sana kayak gitu. Buka-buka pintu, apakah pintunya ada yang terkunci atau tidak gitu. Entah itu dia sedang lewat di situ atau mungkin orang yang tinggal di situ. Gitu. Kita nggak pernah tahu. Dan di hall juga nggak boleh ada kamera kadang-kadang.
Ya. Di hall. Iya di hall apartemennya kadang-kadang kan. Karena kan Private itu ya, bukan privacy ya. public Mereka area Iya, soalnya. menjunjung tinggi privacy kalau di Iya, sana kayak bahkan kita ke wajah gym aja nggak boleh. direkam aja nggak boleh ya. Oke, ya perbedaan lah itu budaya kan setiap budaya Iya. berbeda. Di Indonesia kita kayak bebas ngerekam, tapi kalau di sana kan nggak bisa sembarang itu merekam ya. Betul. Sobat Ambiar, kita juga mau kasih lihat ini ada satu curhatan Sarah Azhari tentang sulitnya Yang menjadi seorang ibu, apalagi ketika di luar negeri mungkin ya. Ibu bapak bukanlah sesuatu yang mudah bagi saya. Itu adalah pagi-pagi yang lewat, malam yang panjang, air mata yang sunyi dan masih tetap hadir untuk menjadi ibu. Selama bertahun-tahun saya telah bekerja keras untuk memberikan anak saya masa depan terbaik. Pendidikan, impian, fondasi untuk hidupnya. Bukan karena itu mudah, tapi karena cinta seorang ibu tidak pernah menunggu waktu yang tepat. Untuk setiap ibu di luar sana, apakah Anda seorang ibu rumah tangga, wanita bisnis, seniman, penyiar, hiburan, atau berjuang dalam perjuangan sunyi, saya melihat Anda. Dan untuk ibu saya yang telah meninggal, terima kasih atas doa-doa Anda yang tak terbatas, bimbingan Anda, kekuatan Anda, dan cinta yang Anda berikan kepada saya. Walaupun Anda tidak lagi di sini, pelajaran dan cinta Anda hidup dalam diri saya setiap hari. Untuk semua ibu yang bekerja keras, cinta, hormat dan salam saya. Kami tidak hanya membesarkan anak-anak, kami membentuk generasi. That's true. Albani itu lahir di sana atau di Indonesia? Di sini, Oke, di sini. Artinya dia besar di sana. besarnya di sana. Kalau di Indonesia kan ada keluarga yang bisa membantu, ngejaga segala macam. Nah, ketika membesarkan seorang anak di sana dengan jauh dari keluarga, mau minta tolong sama siapa biasanya? Ada kakak sih. Hmm, oke. Alhamdulillahnya saya pernah tinggal berdekatan dengan kakak saya. Jadi ya kadang-kadang kalau saya pergi atau pulang ke Indonesia, anak nggak pulang dititip sebentar gitu sama dia. Oke. Ada bagian tersulit nggak sih Kak selama ini untuk mengurus anak ketika di luar negeri? Sulit, karena saya kan ke sana awalnya saya pakai visa sekolah kan, dan saya harus sekolah setiap hari. Dia juga harus sekolah Gimana setiap ngatur hari. waktunya ya? Itu dia, jadi kayak mau nganterin dia saya nggak bisa. Saya jadi deal sama dia waktu itu umurnya udah mau 11 tahun. Dan di sini dia pakai supir kemana-mana dianterin terus sama driver, di sana enggak. Jadi saya bilang sama dia, kamu kerja sama saya, terus harus mandiri, harus independen dan jangan takut. Jangan takut, tapi kalau misalkan ada orang yang aneh-aneh, ada orang ngajakin kamu ngomong atau apa, jangan mau gitu. Kan masih kecil kan. Betul. Agak khawatir juga, aduh gila saya sekolah, anak saya juga sekolah sendirian lagi. Harus naik bus, walaupun cuma sebentar naik busnya tapi kan tetap khawatir gitu. Ya. Dan ketika itu cuma berdua aja ya? Cuma berdua, iya. Wow. Mamanya khawatir karena kan kalau orang tuanya tinggal dan besar di Indonesia dengan segala macam kebudayaan, sementara anaknya jauh lebih santai karena ya it's my Iya. first time, ini pertama kalinya, dan mereka kan mungkin ngerasa senang-senang aja ada di sana ya. Tapi ngomongin soal Albani, kita juga dapat kabar bahwa sang putra mendapatkan begitu banyak tawaran sekali di dunia entertainment. So banyak tawaran yang datang dari agent di Amerika. Ada disuruh jadi, kenapa sih kamu nggak jadi model aja gitu. Responnya dia? Dia bilang nggak, aku sekolah di sini. Memang dia nggak ada ketertarikan? Karena dia orangnya nggak santai gitu, dia santai aja. Dia pernah disuruh jadi model untuk temennya paling, kalau buat temennya dia mau. Dia mau? Mau, kalau buat temennya, temen saya pengen jualan celana, saya jadi modelnya, oke gitu. Mau dengan enjoy atau mau karena nggak enak itu temen yang minta? Kayaknya karena nggak enak. saya minta. Oke, boleh gak sih video call Albani, mungkin kita mau say hi buat Sobat Ambiar, atau mungkin Sobat Ambiar juga penasaran Albani sedang apa atau gimana keadaannya sekarang, boleh gak sih? Di sana berarti kurang lebih jam 10 malam ya? Teleponnya lewat sini atau gimana? Yes, nanti kita bisa pakai mic. Albani ini sudah lulus dan sekarang mencoba mencari pekerjaan, udah dapat pekerjaan atau belum? Alhamdulillah. Bidang apa pekerjaannya? Kok nggak jadi telepon Kak? Harus aku telepon nih Yes, sekarang. sambil kita tunggu. Aku lihat dulu ya dia diangkat nggak? Oke, Albani tapi sekarang tinggal sendiri atau sama siapa? Sendiri. Oh. Oh no, sama temennya sekarang. Oh, sama temennya. Sama temennya berdua. Ya, udah besar, udah besar. Iya, udah So, umur 20. kerjanya di bidang apa Mbak Sarah Albani? Shipment. Oh, oke. Shipment. Shipment ya. Hi Al, I'm on TV. Hey, what's up? So can we talk with him? Boleh ngobrol nggak sih? See? You want me to go on
Bisa? Iya. So, oke, Albani, oke. Boleh handover, boleh aku pinjem handphonenya? Oh, Oke, oke. so Albani, now you're live on TV. Albani, selamat pagi. Albani, congratulations ya. Selamat sudah lulus kemarin kuliahnya ya. Dan sekarang udah dapat pekerjaan kata mama kamu. Yes. Oke, so pekerjaannya gimana? Dari jam berapa sampai jam berapa setiap harinya? Well, aku bisa terserah jam 10, 11 sampai jam 6 malam. Oke, dari jam 11 sampai jam 6 sore. Albani, ini banyak pertanyaan dari Sobat Ambiar. Kenapa sih Albani nggak mau pulang ke Indonesia sementara mamanya aja udah berencana dan stay di Indonesia? Kamu kenapa nggak punya niat yang sama? Because karena aku lagi kerja di sini, jadi sementara decisionnya belum ke situ. Maybe next year, I don't know. Oke, mungkin We'll tahun see. depan katanya. Ada ketertarikan buat terjun ke dunia hiburan nggak kalau di Indonesia? Kalau ada tawaran misalnya? Yeah, I would. Kalau ada tawaran di situ, I would do it. I would actually go back. Albani, ada pertanyaan dari vokalis kami Lita Perlan. Katanya kamu ganteng. Udah punya cewek belum sih? Punya. Orang mana? Albani orang mana? Orang Indonesia atau orang Amerika? Orang Rusia. Orang Rusia. Oke. Mama kamu udah pernah dikenalin sama cewek kamu? Udah. Oh, oke, udah. So Albani, sekian sekali lagi selamat ya sudah lulus dari pendidikannya dan sekarang berusaha untuk bekerja. Kalau kamu bilang tahun depan akan kembali ke Indonesia, kita nantikan kamu karena look at you, very handsome. Pasti banyak agent yang Thank you. menginginkan kamu di Indonesia untuk sama seperti mama kamu kembali kerja di dunia hiburan. Thank you Albani. Thank you, Thank you, Albani. thank you. Selamat Thank you, pagi guys. waktu Indonesia dan selamat malam waktu LA barangkali ya. Thank you. Yeah, thanks so Oke. much. Bye Al. Miss you. Mbak Sarah, ngomongin seorang Sarah Azhari, kita tahu ya karya-karyanya dari tahun, tadi Dewi bilang tahun 90-an ya Wi ya? Iya. Tahun 90-an kita ngelihat. Kita kali ini mau ngajakin seorang Sarah Azhari untuk melihat memori demi memori setiap masanya dalam Ambiar. Bring back Bring back. memories. Let's go. Mau warna apa? Biar nanti kita buka. Silakan boleh maju Mbak Sarah. Kak, Sini, Sarah. kakak suka warna apa? Which one do you wanna pick first? Merah, biru, Green? Yang akan dibuka terlebih dahulu. green, Mungkin ini, yellow, Biru deh. biru. biru. Oke. Oke, memori yang bisa diceritakan. Oh, Masih ingat? Umur berapa ini kak? Ini umur 12. Hah? 12? Ini 12 tahun. Iya. Oh ya? 12 tahun. Ini 12 tahun udah jadi model berarti ya? Udah. Oke. Yang pertama kali ngajakin untuk terjun ke dunia hiburan tuh siapa sih? Ini aku waktu lagi masuk agent Belantika Model Agency. Oh, oke. Belantika Model Agency dulu. Hits. Ya, dulu hits hits banget. banget. Ya. Memang keinginan diri sendiri atau Mereka kenal aku dari kecil. Dari aku umur berapa tahun mereka udah kenal. Terus pas aku Jadi udah gede, diajak. kamu ini ya mulai-mulai foto, mulai casting gitu. Ada Oke. lagi kak mau Ini warna mungkin mana kak? yellow. Oh ya boleh. Yellow. Oh, Itu kak. Itu Albani ya? ini Albani masih kecil ya. Umur 3 tahun. 3 tahun ya. Sosok Albani di mata seorang Sarah Azhari yang sekarang sudah punya pekerjaan apa yang tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang? Well, he's a good kid. At the end. Maksudnya akhirnya Iya. katanya, Iya, akhirnya dia pasti anak kan terbaik. Ada masa-masa Ada masa-masanya. nakalnya. Dia bandel juga gitu, nggak aku bilang nggak bandel nakal. Tapi pada Semuanya pada akhirnya wajar. melewatinya, Iya. gitu ya. Kalau aku pikir-pikir Proses. masih mending dia daripada aku dan saudara-saudara cewekku yang lain. Oh, oke, di Azhari sih. Oke, Kak ini kak ini ya, ini ya. Ini ya. oke. Terakhir ya. Oh. Ini cantiknya. ini- Ini siapa sih kak? Oh, ini kakakku Tia. Oh Tia, oke. Nah, ini kakakku Tia, ini aku. Ini yang tahun tengah? 90 banget. Tahun 94 kalau nggak salah. Ini yang tengah dulu dia agency juga. Oh. Namanya Polo. Polo agency banyak tuh yang kenal sama dia, orang-orang lama. Oke, Sobat Ambiar, Sarah Azhari yang kembali ke Indonesia dan akhirnya memutuskan untuk siap terjun kembali ke dunia hiburan. Buat Sobat Ambiar yang menantikan pun juga kangen atau besar di eranya Sarah Azhari, kita akan kembali saksikan Sarah Azhari dengan karya-karyanya di Indonesia. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi Ambiar. Geger.